kesini naik apa? Tadi naik motor sih teh, diantarin ke sini. Oh, baru tahu sama siapa? Sama suami. Masya Allah. Dan itu sudah menikah ya? Iya, sudah menikah. Kata hari ini ada kegiatan apa aja Kak Bada? Tadi seharusnya ada kuliah, cuman saya pada dulu mau berangkat ke Malaysia malam ini. Jadi tadi karena belum siap-siap, takutnya terlambat, jadi saya tidak izin dulu untuk tidak masuk kuliah gitu. Jadi langsung pure dari rumah, habis beres-beres, terus langsung ke sini. Dan tadi juga kodarullah juga ada nanti seharusnya tadi tuh harus kuliah ya, mengikuti perkuliahan, tapi karena ada apa ya keperluan 1-2 hal, yaitu pergi ke Malaysia untuk kegiatan sesuatu, sehingga kita untuk lebih baik beres-beres ataupun mempersiapkan ke Malaysia. Iya. Kalau itu untuk ke Malaysia itu tuh mau ada kegiatan apa? Ada ini teh apa ya namanya? Kalau di situnya sih namanya student mobility short course gitu. Jadi kayak pertukaran pelajar tapi cuma sebentar, jadi semester pendek gitu ya. Cuman kalau ke Malaysia nya sih gak lama, cuma 10 hari. Nah sisanya itu online, jadi perkuliahannya online gitu. Dan terkait juga dari nanti dengan mengikuti acara ke Malaysia tersebut untuk mengikuti tukar pelajar dari kampus kita sendiri. Itu tuh disebut juga dengan semester pendek seperti itu, dan juga nggak terlalu lama, tinggal di Malaysia itu cuma 10 hari, dan sisanya untuk melakukan program secara online. Baik, sebelum itu juga apakah Teteh pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Sudah teh, alhamdulillah sudah. Nah, kalau boleh tahu gimana sesi konseling sebelumnya? Jadi kan saya tuh dua kali konseling. Yang pertama itu konseling individu, yang kedua coaching. Nah kalau yang konseling individu itu kan ya mungkin ada masalah di masa lalu ya, tapi alhamdulillah setelah konseling itu sudah selesai lah gitu, lumayan. Saya juga sudah mulai bangkit gitu ya dari masalah tersebut. Nah terus kemudian saya mengikuti coaching yang keduanya karena saya juga kemarin bekerja, jadi apa ya, ditawarin gitulah sama cutting gitu ya buat ituin coaching. Tapi alhamdulillah coaching juga selain buat di kerjaan, itu buat membangun diri saya juga jadi lebih produktif gitu setelah melakukan coaching. Jadi seru sih teh dua-duanya, konseling sama coachingnya. Dan Teteh juga dulu pernah mengikuti sesi konseling untuk apa ya? Untuk meringankan permasalahan masa lalu Teteh. Dan juga yang sesi kedua yaitu mengikuti sesi coachingnya, di mana sebelumnya juga Teteh juga telah mengikuti kerja dengan orang tua Teteh, sehingga secara tidak langsung coaching itu tuh membantu untuk rasa produktivitas dalam kehidupan sehari-hari Teteh. Oke, sebelum itu lupa juga Teteh juga untuk memperkenalkan diri Teteh. Kalau boleh tahu dari Teteh dulu atau dari saya? Dari Teteh aja dulu. Oke. Baik, perkenalkan, nama Teteh Tasyahra Hasana. Teteh juga mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, angkatan 22. Di sini juga saya juga akan membantu Anda menjadi apa ya? Disebut konselor, belum atas disebut konselor, tapi ingin membantu permasalahan apa yang kita ingin sampaikan untuk sesi konseling ini. Terima kasih. Nama saya Rifa Azmi Yunas, dari sama program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oh, Teteh juga sama mahasiswa di sini. Iya. Baik. Kalau boleh tahu, Teteh pernah mengikuti sesi konseling ya sebelumnya? Pasti Teteh juga memahami apa artinya konseling. Kalau boleh tahu, menurut Teteh sendiri konseling itu seperti apa? Kalau konseling sih garis besarnya ya menurut saya itu kayak upaya bantuan aja sih dari konselor ke konseling untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dan Teteh juga mengetahui pengertian dari konseling tersebut itu merupakan sebuah layanan yang dimana layanan tersebut itu dari seorang profesional ya. Disebut dengan konselor, membantukan itu disebut dengan konseling, itu keluar dari zona keterpurukannya, sehingga dari sesi tersebutlah bisa merubah ataupun
setidaknya melepaskan masa lalu yang pernah terjadi di masa itu sendiri. Dan itu menurut saya pengertian teteh itu sudah betul sekali. Oke, kalau boleh tahu juga di sini juga kan di dalam sesi konseling di depan ada sebuah kamera yang dimana kamera tersebut itu untuk mendokumentasikan selama sesi konseling ini dan dilaporkan kepada supervisi dan juga dosen pengampu. Dan juga di sini juga saya telah menyediakan buku catatan dan juga beberapa pertanyaan untuk teteh. Apakah diizinkan untuk mereka juga mencatat semua informasi dari teteh? Iya, tadi sih. Terima kasih. Kalau boleh tahu ya teh, permasalahan apa yang sedang terjadi untuk mengikuti katanya prestasi kepada teteh? Kepada saya. Ini sih teh, aku lagi kayak bukan lagi ya, udah lama mungkin ya. Kayak sering overthinking gitu teh. Jadi kalau overthinking itu jadi suka cemas, takut gitu-gitu, kadang-kadang sampai nangis. Terus jadinya tuh pekerjaan saya tuh tertunda-tunda gitu teh. Jadi nggak selesai karena mikirin sesuatu aja gitu, jadi nggak kerja gitu. Jadi teteh sekali itu mengalami overthinking karena overthinkingnya berlebihan sehingga teteh itu tuh merasa semua pekerjaan tersebut itu terhambat, mau itu pekerjaan rumah ataupun pekerjaan di dunia perkuliahan. Nah, kalau boleh tahu juga sisi ego mana yang teteh sering luapkan gitu kan? Di sini juga ada tiga sisi egonya ya, ada sisi ego dewasa, sisi ego anak dan juga sisi ego orang tua. Nah, teteh saat meluapkan rasa overthinking tersebut ataupun emosional negatif di diri teteh sering memakai ego yang mana? Kalau ego anak tuh kayak gimana teh dia? Ya, Kak? Kalau ego anak tuh kayak gimana teh? Contohnya ego anak itu tuh kayak menggerutu ataupun pengen cepat-cepat gitu. Ada keinginan tuh ingin cepat-cepat. Terus kalau sisi ego orang tua itu tuh penuh kayak tuntutan gitu. Kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan juga kalau ego dewasa itu tuh seperti kebijaksanaan. Terus seperti hanya menjadi orang dewasa gitu. Yang penuh kebijakan dan juga penuh pengertian sebenarnya. Berarti aku lebih ke ego ini sih teh, ego orang tua. Kalau boleh tahu, ceritakan dengan sisi ego tersebut. Jadi aku tuh selalu kayak menuntut diri sendiri gitu ya buat lebih inilah gitu ya, lebih baik lagi, atau enggak misalnya gini aku habis ngomong sesuatu. Nah itu tuh nanti kayak beberapa menit kemudian gitu ya aku tuh kayak, kok kamu ngomong kayak gitu sih gitu, harusnya kamu nggak usah ngomong kayak gitu, harusnya kamu diem aja gitu. Atau misalnya aku habis ngelakuin sesuatu, kenapa kamu ngelakuin itu gitu, kenapa nggak ngelakuin ini gitu. Atau misalnya aku lagi diem lagi ngapain gitu, kayak gini, tapi itu tuh cuma di pikiran aku gitu. Jadi aku tuh nggak ngelakuin apa-apa ujung-ujungnya gitu. Jadi apa ya, kayak ada syarat gitu loh teh, kalau aku mau mendapatkan seperti ini aku harus kayak gini, kalau aku mau mendapatkan ini aku harus kayak gitu. Dan teteh juga saat meluapkan ataupun mengeluarkan ego negatif di teteh itu tuh menggunakan ego orang dewasa yang dimana orang tua yang dimana ego tersebut itu seolah-olah teteh itu tuh harus menuntut kamu itu harus seperti ini tidak sesuai dengan apa yang teteh lakukan saat ini gitu. Kalau boleh tahu di sisi ego orang tua itu tuh merasa marah atau bagaimana? Iya, merasa marah dengan diri sendiri, terus merasa kecewa dengan diri sendiri. Tapi lebih besarnya sih rasa marah sih, kenapa kok aku tuh nggak lucu, kenapa aku tuh nggak ini gitu. Kayak gitu sih, jadi kayak lebih ngemarahin diri sendiri gitu. Oke, dan teteh saat melakukan ego orang tua itu tuh lebih pendominan rasa emosionalnya itu tuh marah gitu, karena seolah-olah di diri teteh sendiri itu tuh kayak tidak ada gunanya apa-apa seperti itu. Nah, kalau boleh tahu juga dari skala 0 sampai 10 yang dimana skala 0 itu tuh teteh itu baik-baik saja, tidak ada rasa emosional sama sekali, dan di skala 10 teteh itu tuh apa ya mengalami
emosional yang meledak-ledak gitu. Kalau boleh tahu teteh ada di posisi skala berapa? Skala 8 gitu. Kalau boleh tahu skala 8 kenapa? Masih gitu sih, jadi kayak bukan apa ya, tidak self love gitulah, jadi suka marah-marah ke diri sendiri aja. Aku emang gak pernah marah ke orang lain gitu ya, tapi aku kayak selalu marah sama diri sendiri, kan itu juga sebenarnya nggak boleh ya kayak. Tapi nggak tahu kayak dari overthinking itu gitu, dari apa yang aku kadang-kadang lakuin yang sekiranya ternyata aku pikir itu tuh aku tuh salah gitu, jadi aku tuh lebih ke emosional ke diri sendiri gitu. Dan teteh juga merasa bahwa karena teteh ada skala di nomor 8, teteh itu tuh merasa kayak seolah-olah cuman hanya bisa berbuat baik kepada orang lain, sedangkan ke diri kita banyak salahnya gitu, ataupun hal negatifnya lebih ke kitanya itu tuh salah gitu. Nah kan kalau boleh tahu juga dari sesi konseling ini teteh mengharapkannya seperti apa? Aku sih mengharapkannya tadi kan karena aku sering overthinking ya teh. Aku harap sih pengen nggak terlalu overthinkingnya hilang. Kemudian ini apa namanya jadi lebih self love lah gitu. Jadi apa namanya tidak menzolimi diri sendiri gitu. Kalau misalnya apa ya, jadi jujur gitu kalau aku tuh tidak baik-baik saja gitu. Oke, teteh memiliki harapan yang dimana teteh bersikap jujur pada diri sendiri dan juga tidak terlalu seuzon kepada orang lain juga, Tidak overthinking. dan juga tidak overthinking kepada diri sendiri juga, karena sikap overthinking seperti itu tuh tidak baik kepada kesehatan mental ataupun apa ya uang jalur-jalur ataupun kegiatan-kegiatan sehari-hari teteh. Dan sebelumnya kan teteh juga udah menyebutkan bahwa teteh itu merasa overthinking dan juga merasa menyalahin diri sendiri, sehingga kegiatan sehari-harinya pun tertara-tara ataupun tertunda-tunda. Kalau boleh tahu efek dari overthinking itu tuh mengapa teh? Efeknya paling besar ya, itu sih kayak apa namanya, jadi nggak produktif. Terus yang kedua tuh aku jadi kayak was-was gitu dan cemas akan masa depan, takut gitu, padahal kan belum terjadi ya teh, tapi jadi kayak takut banget. Terus ini apa namanya, jadi keseharian tuh jadi nggak terlalu bersemangat gitu teh, jadi lebih ke sering bad mood. Tapi kan harus beraktivitas ya sehari-hari ya. Jadi aku tuh jadi kayak maksain diri buat aku tuh baik-baik aja loh gitu. Jadi apa namanya, ya mungkin pas aku lagi beraktivitas mah kayak ya udah kayak senang-senang aja gitu ya. Inilah ke orang lain gitu ya, biasa aja. Tapi padahal mah aku tuh banyak pikiran, terus kayak merasa kayak gimana gitu. Dan teteh juga merasa nggak produktif, nanti terlalu mencemaskan masa depan, sehingga apapun yang hasil dari overthinking tersebut itu tuh seolah-olah teteh itu tuh berada di sisi terburuk teteh gitu. Nah, kalau boleh tahu juga, apakah ada bisikan-bisikan di telinga teteh kalau nanti saat beroverthinking nanti terlaksanakan ataupun terjadi gitu? Ada sih teh, biasanya kayak apa namanya ya, kamu nggak ini gitu, kamu misalnya aku nggak ngapa-ngapain nih, kamu nggak produktif gitu, kamu nggak kayak orang-orang lain gitu sukses atau gimana gitu. Terus kalau misalnya aku lagi ini apa namanya lagi ngobrol sama orang gitu ya, terus aku tuh kayak ngomongnya tuh salah gitu, kamu itu nggak baik, kamu tuh buruk gitu. Dan teteh juga hasil dari suara pemikiran teteh itu kebanyakan menuntut, sehingga teteh itu tuh merasa seolah-olah kayak bersalah pada diri teteh sendiri. Dan kalau boleh tahu juga itu tuh suaranya tuh seperti suara kritis ataupun bagaimana teh? Iya sih kayaknya kayak gitu. Kritis dan teh jadi penuh apa ya, kayak seolah-olah menggebes ataupun memaksa untuk nanti keluar dari zona tersebut seperti itu, ataupun bagaimana? Iya sih teh, kurang lebih seperti itu. Kayak
kalau gambaran itunya mah jelasnya mah kurang itu ya, teh kurang jelas gitu ya. Cuma kalau pas teteh itu kayak gitu ya sih, hampir kayak gitu. Hampir ke nanti seolah-olah kayak keluar dari zona buruk ini gitu. Dan kalau boleh tahu juga kalau teteh berada di posisi yang lebih baik lagi, keluar dari zona tersebut, itu tuh suara pemikiran apa yang teteh inginkan dan juga ingin di titik ataupun ego mana yang teteh inginkan? Kalau suaranya sih aku pengennya kayak ya harusnya aku mencintai diri sendiri gitu kan ya. Jadi, kamu tuh bisa gitu, kamu tuh produktif, kamu tuh bakal jadi orang sukses, kamu tuh orang yang bisa bergaul gitu dengan orang lain gitu. Kalau misalnya pengen di ego mana ya, pengen di ego dewasa sih teh. Soalnya kan kalau ego dewasa tadi kan kayak bijaksana gitu-gitu ya teh. Aku pengen di situ sih. Di ego dewasa. Dan teteh juga ingin sekali berada di kehidupan yang nyaman tanpa penuh tekanan, dan juga di sisi lain juga teteh ingin berada di ego dewasa, yang dimana ego dewasa tersebut itu tuh berada di egois yang begitu bijaksana ataupun terrealistis seperti itu. Dan kalau boleh tahu kan teteh juga udah mengalami rasa overthinking, tertekan, sehingga marah teteh pun meledak-ledak gitu di dalam diri teteh sendiri. Kalau boleh tahu saat mengeluarkan ego orang tua itu muncul, apakah ada ego lain yang masuk gitu saat overthinking itu terjadi, entah itu ego orang dewasa ataupun ego anaknya? Mungkin ego anak ya teh. Kalau boleh tahu ego anaknya seperti apa sebenarnya? Jadi aku kalau misalnya overthinking suka nangis, suka jadi ngurung diri gitu, terus kayak apa ya, kalau ngerengek sih enggak ya teh ya. Cuman kayak itu aja sih, kayak apa sih, kayak bukan nyakitin diri ya gitulah, mungkin yang mukul diri sendiri gitu ya. Jadi kayak ini aja sih, kayak apa namanya, nggak terima gitu sama apa yang aku lakuin atau sama apa yang aku ingin, tapi ya gitu, tapi nggak ada perubahan gitu tuh. Dan kalau boleh tahu juga kan teteh juga ada rasa ego anaknya muncul gitu, kalau dan juga si ego anak tersebut itu tuh seolah-olah kayak kita itu tuh mengurung diri, terus sedih gitu, bahkan sampai menangis kalau seandainya masalah tersebut itu tuh tidak bisa terbendung. Kalau boleh tahu juga si ego anak tersebut itu tuh muncul saat waktu di mana? Munculnya sih biasanya pas udah overthinking, udah aku misalnya aku diem gitu teh di kamar gitu, nggak ada kerjaan, dan terus nanti tuh overthinking kan, terus nanti tuh dia nangis, terus kayak kesel aja sama dia sendiri gitu. Terus Dan teteh juga merasa apa ya, saat teteh mengurung diri di kamar tidak ada kegiatan apa-apa, dan teteh juga merasa ego anak kecil itu tuh muncul tiba-tiba seperti itu. Dan kalau boleh tahu juga bagaimana reaksi Anda ketika itu terjadi gitu? kalau aku nangis gitu ya, kalau aku nangis aku ngurung diri, nggak mau ngapa-ngapain, jadi kayak menghindari dari orang-orang itu. Dan teteh ketika memunculkan ego anak itu, nanti saat mengurung diri itu seolah-olah gak mau bekerja, nanti bekerja apapun. Nah, kalau boleh juga sih, nanti kan di sini juga ada interaksi nih antara ego parent dan juga ego anak. Nah, yang dimana ego si parent itu tuh seolah-olah menuntut ke ego anak kita itu tuh untuk lebih baik lagi, sedangkan ya ego anak teteh nggak bisa ngapa-ngapain ke ego orang dewasa teteh. Coba untuk sekarang ya, untuk melibatkan ego dewasa teteh untuk bisa setidaknya meluraikan pertengkaran antara ego teteh yang dewasa dengan ego teteh yang kecil. Coba teteh boleh memejamkan mata dan coba bayangkan di sana itu tuh ada sosok kecil
anak kecil yang dimana itu tuh disebut dengan ego kecil gitu. Anak, boleh teteh sampaikan di diri teteh sebagai ego dewasa kepada ego anak tersebut? Sampaikan berarti apa yang aku pengen ngomong ke dia berarti ya? Betul ya, betul. Kamu jangan terlalu sering nangis atau apa tentang masa depan kamu, tentang overthinking kamu. Toh itu juga belum tentu terjadi gitu. Apalagi kamu sampai ngurung diri, terus sampai nggak mau berinteraksi sama yang lainnya gitu, mungkin karena kamu nggak percaya diri, maksudnya nggak menyalahkan diri sendiri lah gitu ya. Kamu tuh jangan seperti itu gitu. Kalaupun kamu ingin curhat atau itu terbuka lah gitu sama keluarga mungkin atau teman, jangan sampai kamu tuh ingin diri sendiri lah gitu. Dan kalau overthinking pun sebaiknya kamu tuh dikurangin gitu, supaya nggak terlalu banyak sedih, tidak terlalu banyak cemas dan mengurung diri lagi. Oke. Dan teteh telah menyampaikan pesan kepada ego anak yang dimana ego tersebut jangan terlalu banyak nangis, jangan terlalu banyak manjanya seperti itu, sehingga kalau seandainya ada apapun yang terjadi di dalam diri teteh harus meluapkan cerita kepada orang tua, keluarga ataupun teman dekat. Nah, teteh juga boleh bayangkan sekarang teteh itu ada di posisi ego anak untuk memberikan pesan kepada ego orang dewasa, orang tua teteh sekarang. Mungkin saya minta maaf ya ke aku yang dewasa gitu. Mohon maaf apabila aku tuh selalu kayak jadi menyakiti diri sendiri gitu. Aku nggak jadi orang dewasa gitu. Aku kayak masih terjebak di pikiran-pikiran berkelana aku gitu. Dan aku berharapnya aku bisa menjadi orang dewasa gitu. Aku nggak pokoknya aku pengen produktif gitu. Aku nggak pengen kayak anak kecil. Baik, teteh juga telah menyampaikan pesan tersebut kepada ego orang tua teteh bahwa teteh juga merasa lelah dengan sikap manja teteh seperti yang telah diucapkan, dan juga ingin menjadi ego dewasa. Ingin menjadi ego dewasa yang dimana sisi dewasa tersebut itu tuh lebih produktif, lebih mandiri lagi, sehingga teteh itu tidak tergantung dengan orang lain seperti itu. Oke. Nah, dan juga teteh sekarang udah terbayang sebuah sisi ego yang dimana ego tersebut adalah ego dewasa teteh ataupun adult teteh, yang dimana sosok tersebut itu tuh mandiri, terus bijaksana, sehingga bisa menyelesaikan bersama ego teteh antara ego anak dengan ego orang tua. Apakah teteh sudah hadir dengan sosok tersebut? Iya, sudah. Kalau boleh juga silakan ego tersebut masuk dulu ke diri teteh yang sekarang. Dan apa yang teteh ingin sampaikan kepada ego orang tua yang teteh alami sekarang? Untuk aku, untuk diri kamu, jangan menuntut diri sendiri tuh dengan keras gitu. Karena setiap pencapaian itu kan nggak semuanya orang mencapai itu, dan semua orang tuh pasti punya keberhasilannya masing-masing. Semua tuh nggak sama gitu. Pasti apa yang kamu lakukan itu kamu lakukan saja gitu ya, walaupun itu salah atau benar gitu ke depannya gitu, tapi lakukan saja, kecuali kalau perbuatan itu memang salah dari norma-normanya. Tapi kan belum tentu apa yang kamu lakukan itu salah gitu. Kamu harus lebih memperhatikan diri kamu sendiri. Jangan jangan tidak pedulilah diri sendiri kamu. Sudah cukup apa yang kita sampaikan? Baik. Dan teteh juga telah menyampaikan bahwa menurut ego dewasa teteh kepada orang tua, yaitu yang dimana lebih baik mengerjakan apa yang sedang dikerjakan, jangan menuntut apa yang beliau inginkan gitu, karena masa depan itu belum tentu bisa tergapai, dan untuk tetap fokus di masa sekarang.
Dan gimana reaksi ego orang tua terhadap pesan teteh dari orang dewasa seperti ini? Ya sih, dia merelakan dan menyemangati. Dan menurut ego orang tua sendiri terhadap pesan yang telah disampaikan oleh ego dewasa, yang dimana beliau menerima pesan tersebut sehingga akan setidaknya bisa merubah diri. Baik, bagaimana menurut pandangan Teteh sendiri sebagai ego dewasa kepada ego masa kecil Teteh ataupun anak kecil Teteh? Ada pesan? Jangan terlalu jangan terlalu menutup diri, jangan terlalu sering nangis gitu, jangan olah-olahan lah gitulah. Gitu sih Teh. Dan pesan Teteh kepada ego masa kecil Teteh ataupun ego anak Teteh supaya tidak manja dan juga tidak menyusahkan kepada orang lain. Dan reaksi ego anak kecil ataupun masa kecil Teteh ke ego dewasa Teteh bagaimana? Jadi dia meminta maaf, dia menerima dan ingin berubah, jadi tidak terus-terusan seperti itu lagi gitu, karena tidak akan membuatnya dia berkembang. Oke. Dan juga reaksi dari ego masa kecil Teteh telah menerima atas kesalahannya dan minta maaf kepada ego dewasa dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik, untuk ego dewasa juga apa pesan untuk dirinya sendiri setelah kejadian ini berlangsung? Untuk saya sendiri sebagai ego dewasa, saya harap bisa terus gitu ya, mandiri, mencintai diri sendiri, kemudian tahulah gitu ya batasan-batasannya gitu, bisa bijaksana, bisa lebih rapi gitu, pokoknya lebih dewasa Teh. Dan Teteh telah menyampaikan pesan kepada diri Teteh sebagai ego dewasa, yang dimana semoga bisa menjalani lebih bijaksana lagi ke depannya untuk kehidupan sehari-hari Teteh. Oke, Teteh sekarang boleh mengungkapkan pertanyaan. Bagaimana Teh kalau boleh tahu dari hasil sesi konseling seperti ini? Alhamdulillah jadi saya sadar gitu ya apa yang menjadi permasalahan bagi saya, terus sekarang jadi lebih aware dengan diri sendiri dan lebih tenang aja, jadi nggak terlalu banyak overthinking. Oke, dan Teteh juga sekarang telah mulai menyadari bahwa dari kesalahan tersebut overthinking tidak baik pada diri Teteh sendiri, dan juga kedepannya semoga kehidupan perjalanan hidupnya lebih baik lagi. Nah, kalau boleh tahu, kan tadi itu Teteh tuh memiliki skala 8 ya sebelumnya. Nah, untuk setelah mengikuti sesi konseling ini, Teteh berada di skala berapa? Yang dimana 0 tersebut bahagia dan 10 tidak bisa. Mungkin di skala 3 mungkin. Kenapa milih skala 3? Mungkin udah lebih mengenal diri sendiri sih Teh, sama bisa lebih aware sama diri sendiri. Dan Teteh memilih angka 3 karena Teteh sudah mulai merasa hidup legowo dengan permasalahan Teteh, dan juga Teteh juga berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari Teteh sendiri, apakah ada saran dan Teteh kritik kepada sesi konseling hari ini sebelum penutupan? Alhamdulillah sih Teh, itu ya enjoy gitu ya selama sesi konseling, udah nyaman juga. Pesannya semangat Teh jalani konselingnya ke depan. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih Teh gitu aja. Alhamdulillah ya, sekarang itu pun sesi konseling sudah selesai. Untuk informasi sesi selanjutnya itu nanti akan konfirmasikan lagi antara jadwal Teteh dengan jadwal saya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah tutur kata dan percakapan saya.
Ya bisa dibahas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.